Inilah Yunus Abdurrahman, guru agama salah satu SMK di Malang, Jawa Timur, yang nekat menggoes dari Malang ke kota Mekah, Arab Saudi untuk berhaji. Yunus yang telah selesai menunaikan haji berkisah perjalanan yang dilaluinya tidak semulus yang ia kira. Yunus yang berangkat dari rumahnya di Malang pada awal Juli 2022 lalu, baru tiba dengan selamat di Mekah Al-Mukarramah, 9 bulan kemudian dengan melintasi 6 negara. Yunus juga bercerita bahwa ia bertemu Rashid Kusuma Atmaja, pemuda asal Bantar Gebang, Bekasi yang juga ingin menunaikan haji dengan bersepeda saat menyeberang ke Malaysia. Mereka berdua pun kemudian memasuki Thailand untuk menuju Myanmar. Namun akibat terjadi konflik di Myanmar, mereka pun memutuskan untuk terbang ke Bangladesh menuju Pakistan. Di Pakistan, Yunus dan Rashid menemui kendala berikutnya. Saat itu Yunus diminta oleh pihak berwenang di sana untuk tidak melakukan goes panjang demi keselamatan mereka. Di Pakistan pun itu masih ternyata kita pikir yang bisa goes full masih ada kendala lagi. Nah, di Pakistan ada bom bunuh diri berkali-kali sehingga kita dilarang untuk goes panjang dan kita dikawal ketat dari Islamabad sampai Karachi, dan dari Karachi kita diterbangkan dari pihak Pakistan ke Oman. Nah, dari Oman itu kita tidak bisa bawa sepeda kita tertinggal di Karachi, Pakistan. Kemudian kita jalan kaki dari Oman sampai perbatasan Saudi Arabia. Meskipun banyak kendala, Yunus tetap bersyukur karena selama di perjalanan banyak bantuan yang diterimanya. Mulai dari pengurusan visa yang mudah hingga bantuan logistik dari berbagai pihak. Jadi saat ini sudah berada di Arafah. Kini Yunus dan Rashid telah menyandang status haji dan saat ini tengah dalam perjalanan menuju kampung halamannya di Indonesia. Dari Kuala Lumpur, Malaysia, Happy Muhardi, TV One mengabarkan. Dan langsung saja pemirsa, kita bergabung dengan Bapak Yunus Abdurrahman untuk mengetahui kisah sukses, yakni goes pergi haji. Kita sapa Bapak Yunus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Yunus, sehat Pak? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat walafiat Mbak. Oke Pak Yunus, pertama kami ingin tahu nih, penasaran mengenai cerita Bapak. Sebenarnya seperti apa sih awal mulanya hingga Bapak ini terpikir untuk berangkat ke Tanah Suci naik sepeda? Sebenarnya ini keinginan yang sudah lama Mbak ya. Artinya cita-cita sejak kelas 3 SD itu saya sudah ada keinginan pergi ke Mekah untuk menunaikan ibadah haji, tapi dengan jalur darat, bukan naik pesawat. Dan untuk mempersiapkan itu semua ternyata tidak sebentar. Dulu saya punya target untuk mengumpulkan uang, ternyata uang itu nggak kumpul-kumpul. Terus saya udah bikin paspor tahun 2004. Dan setiap tahun itu saya memperbarui niat tidak berangkat-berangkat karena terkendala masalah uang. Nah, maka karena keinginan ini begitu kuat, ingin berangkat menunaikan ibadah haji dengan jalur darat. Pada waktu keinginan saya itu naik sepeda motor. Tapi Allah punya kehendak lain, saya harus naik sepeda. Nah, maka saya punya target sebelum umur 40 saya harus bisa menunaikan ibadah haji ke Tanah Suci Mekah. Nah, karena tahun kemarin sudah melebihi batas, udah masuk 40 lebih, maka tidak ada pilihan lain, ada sepeda motor tapi nggak ada bensinnya, maka pada saat itu pilihannya yang ada hanya sepeda ontel ya, kata orang Jawa, ya sepeda yang itu yang saya gunakan. Ya udah, dengan berat hati artinya ingin mendapatkan restu dari ibu saya, istri saya. Intinya bagaimana keberangkatan saya ini mendapatkan restu dari orang-orang terdekat saya. Baik, Pak Yunus. Setelah beliau memberikan izin, ya udah saya langsung goes dengan apa yang ada pada saat itu ya. Oke. Termasuk Pak Yunus, kendaraan ini. Kami juga ingin tahu pola perjalanannya ini seperti apa Pak? Dalam sehari Bapak biasanya berapa jam goes? Saya start goes itu rata-rata jam 7 pagi sampai jam 11 siang, rehat, sholat, makan, kemudian lanjut lagi, stop sampai jam 5 atau 1 jam sebelum maghrib. Itu rata-rata goes saya setiap hari seperti itu, sampai di Pakistan seperti itu. Nah itu full setiap hari kah Pak? Jadi Bapak jaga stamina fisik ini seperti apa Pak? Mungkin ada tips yang bisa Anda bagikan Pak? Kalau untuk stamina saya hanya bawa madu ya pada saat itu, dan madu itu kemudian habis di Pakistan. Ya hanya madu aja, madu sama air,
Kemudian untuk pola gowesnya memang tidak saya paksakan, artinya gowes santai, dan rata-rata dalam satu hari itu bisa dibilang sekitar 60-70 km satu hari itu. Kadang dalam satu minggu itu ada tidak gowes, mungkin dari Jumat itu kadang saya berhenti untuk menunggu sholat Jumat. Ya itu aja, artinya malam juga tidak terlalu malam saya tidur, pagi hari baru mandi, itu untuk menjaga pola kesehatan, bagaimana agar ngilu-ngilu itu tidak terlalu lama lah di badan pada saat gowes itu. Nah ini Bapak selama perjalanan berapa kali ganti ban nih Pak? Untuk ban luarnya 2 kali Mbak, tapi untuk ban dalamnya itu yang berkali-kali. Jadi ban luarnya saya pakai ban MTB memang agak keras, jadi dia kuat dan tahan. Tapi untuk ban dalamnya yang sering kali bocor itu saya kemarin membawa cadangan itu sekitar 8 dan 8 sudah pakai semuanya ban dalam karena sering bocor. Baik Pak Yunus, kami juga ingin tahu total biaya yang Bapak habiskan berapa sih Pak untuk perjalanan ini selama 9 bulan kurang lebih ya Pak? Kalau boleh jujur saya itu dari rumah itu bawa uang 300.000 Mbak. Kemudian di sepanjang perjalanan yaitu selalu memohonlah kepada Allah, dan ada begitu banyak orang yang orang baik yang digerakkan Allah untuk berbagi. Nitip doa, Ustaz nanti tolong ya doakan. Nah, itulah. Kalau di total saya kurang tahu berapa totalnya. Cuma pada sampai saat di Jakarta saya itu ketemu orang baik namanya Pak Heri. Beliau berbagi kepada saya pada saat itu 10 juta. Nah, kemudian 10 juta itulah yang saya gunakan untuk mencukupi kebutuhan. Baik, terima kasih Bapak Yunus Abdurrahman atas kisah inspiratif yang sudah Bapak bagikan untuk kami.